kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like, dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, sekarang kita aku tuh pengen ngebahas tentang masalah pemilu atau pilihan raya lah. Kalau di Malaysia ini pilihan raya, tapi kalau di Indonesia itu pemilihan umum atau disingkat pemilu. Oke, kemarin itu kan aku tuh waktu ngebahas tentang pemilu di itu ya, tentang pemilu Indonesia itu aku tuh salah sebut kalau di Malaysia itu KPU, masalah KPU. Kalau di Indonesia itu KPU yang menyelenggarakan pilihan raya itu, yang menyelenggarakan pemilu itu disebut KPU, Komisi Pemilihan Umum. Tapi kalau di Malaysia aku tuh salah sebut. Aku sebutnya tuh SPRM. Ternyata bukan guys. Aku ditegur sama orang Malaysia. Mohon maaf ya. Mohon maaf atas apa ya, kurang riset lah. Bukan kurang riset, tapi aku lupa waktu ngucapinnya itu. Ternyata SPR guys. Gitu, SPR. Kalau kata orang Indonesia SPR gitu. Kata orang Indonesia SPR. Kalau di Indonesia itu KPU gitu guys. Jadi seperti itulah. Kalau kita berbicara tentang pemilihan umum atau pemilihan raya kalau di Malaysia itu jelas beda ya antara Indonesia dengan Malaysia. Perbedaannya yang pertama itu di Indonesia itu kan bersistem demokrasi, yaitu republik gitu. Sedangkan di Malaysia itu eh, monarki, kerajaan. Jadi beda lah, sistem demokrasinya pun akan beda. Di mana negara kerajaan dengan negara republik gitu nggak bisa disamakan gitu. Siapapun yang mau ngomong sama itu nggak mungkin disamakan, karena kerajaan dengan republik itu beda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya kan tuh kalau di sini ini tentang diri kita sendiri sebenarnya ya, tentang penyelenggara pemilu atau penyelenggara apa, kalau penyelenggara itu kalau di sini ya SPR-nya atau panitianya lah gitu, orang yang membuat pemilihan raya itu kalau di Malaysia ini itu menurut saya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ya sama, di Indonesia pun disiapkan jauh-jauh hari, tapi entah kenapa pemilihan umum Indonesia, khususnya di luar negeri, khususnya di Malaysia ini, mungkin tahun ini di 2024 ini menurut saya panitianya gagal atau pihak penyelenggara pemilunya itu gagal. Gagal dalam arti mempersiapkan ketika simulasi atau mempersiapkan pemilihannya. Membeludaknya banyaknya orang yang datang itu, menurut saya ini mungkin ada miskomunikasi antara panitia gitu. Kenapa gue bilang gitu? Waktu di pemilihan yang kemarin itu di WTC, kalau di tahun lalu itu, di tahun 2019 lalu, itu pemilihan umum di Malaysia itu diselenggarakannya itu di KBRI dan di sekolah Kuala Lumpur. Jadi dibagi dua gitu, dibagi dua, sekolah Kuala Lumpur, KBRI dengan sekolah Kuala Lumpur. Ini untuk wilayah Kuala Lumpur dan Selangor gitu guys. Dan sekarang itu dijadikan satu guys di WTC. Jadi yang di Selangor, yang di KL itu jadi satu di WTC Kuala Lumpur. Jadi dijadikan satu itu. Gue nggak setuju walaupun ada diadakannya TPS keliling, atau orang bisa sebelum tanggal 11 itu, sebelum pilihan raya di WTC itu ada namanya TPS keliling. TPS keliling ini mencari orang atau datang ke tempat orang-orang Indonesia yang contohnya ada di Kelang, ada di Semenyi, ada di Kajang, itu didatengin oleh panitia penyelenggara pemilu
itu untuk mengundi di sana gitu, di tempatnya masing-masing gitu. Cuman itu menurut saya belum efektif 100% mengurangi datangnya massa, mengurangi datangnya orang ke WTC. Ini belum efektif menurut saya. Menurut saya di tahun nanti, di 5 tahun yang akan datang, kalau ada pemilihan raya lagi, pemilihan umum di Malaysia ini, pemilihan umum Indonesia yang diadakan di Malaysia ini, untuk masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia, alangkah baiknya itu dijadikan beberapa tempat gitu, agar tidak terjadi kesesakan dan tidak terjadi seperti yang di WTC kemarin. Nampaknya itu sangat gimana ya, orang ratusan ribu datang ke sana, itu pintu yang dibuka itu hanya satu guys gitu. Alangkah baiknya kita nanti bicara tentang masalah di WTC ya. Sekarang kita bahas dulu yang untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau bisa nih, ini saran aja gitu. Ya kalau bisa dijadikan beberapa tempat, 3 tempat kayak atau 2 tempat, sekiranya orang itu bisa terpecah dan nggak berdesakan gitu. Nggak gimana ya, lebih disiplin lagi, lebih bagus lagi gitu. Alangkah baiknya untuk dipecah gitu. Misalnya di Kuala Lumpur ya oke, misalnya di KBRI atau di tempat lain, pokoknya di Kuala Lumpur atau di sekolah Indonesia kayak gitu. Yang di Selangor disiapkan di mana, di Putrajaya, di Putrajaya pula. Di Shah Alam kayak atau di mana gitu. Pokoknya yang Selangor disiapkan di Selangor misalnya. Ataupun misalnya nggak ada tempat di Selangor, kita siapkan di KL tapi beberapa tempat gitu. Contohnya di sekolah Indonesia. Di tahun 2019 itu cukup efektif sih untuk memecah massa waktu itu. Jadi ada 2 tempat waktu itu di sekolah Indonesia dengan KBRI Kuala Lumpur. Itu terpecah akhirnya massa, jadi mengurangilah kesesakan gitu. Sedikit mengurangi ketimbang di WTC kemarin itu disatukan gitu. Orang ratusan ribu disatukan di satu tempat gitu. Coba bayangin udah gitu. Pasti kalian bisa ngebayangin itu semua gitu. Dan eh kalaulah nanti di tahun depan, di tahun nanti 5 tahun yang akan datang ini, pemilihan tuh nantinya kalau bisa lah, ini saran aja, dijadikan beberapa tempat aja agar tidak terjadi kesesakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kita itu orangnya itu orang-orang kita itu kalian itu harus sadar, buat panitia nih semuanya. Kalian tuh harus sadar tingkat dari kedisiplinan kita itu masih rendah. Ini gua bukan bukan mau jelek-jelekin siapa dan siapa ya. Memang itu kenyataannya, tingkat kedisiplinan kita orang Indonesia itu masih rendah, guys, masih rendah. Jadi untuk beratur, untuk antri gitu, untuk antri tidak berdesakan, tidak dorong-dorongan, tidak apa ya, menjepit orang gitu, itu rasanya sulit sekali karena kita sudah terbiasa dari negara kita sendiri gitu. Jadi tingkat kedisiplinannya itu sangat rendah. Kita itu masih rendah. Jadi alangkah baiknya panitia-panitia penyelenggara pemilu itu harus memahami itu gitu. Harus memahami itu gitu. Harus paham dengan keadaan itu. Jadi daripada jadi satu tempat, alangkah baiknya dipisahkan beberapa tempat gitu agar tidak terjadi sesak, tidak terjadi kesesakan. Bahkan ada yang pingsan, waktu itu ada yang pingsan perempuan, ada yang apa ya, juga banyak orang tua yang pingsan. Itu menurut saya ini salah satu kegagalannya dari panitia tersebut. Memang setiap penyelenggaraan itu pasti tidak ada yang sempurna, tapi alangkah baiknya diminimalisirlah semuanya, diantisipasi itu semuanya. Kalau nggak diantisipasi dari jauh, apakah iya kita akan mengantisipasi di waktu udah orang beratusan ribu datang? Nggak mungkin itu. Lagi ada yang pengen gue komplain sebenarnya waktu itu, kenapa terjadi kesesakan, dorong-dorongan, jadi orang tolak-tolakan gitu ya, ada yang menolak dari belakang, jadi terjepit-jepit gitu. Kalian bisa tonton di videoku yang ngevlog di WTC, itu sangat berdesakan. Bahkan ada ya banyak yang pingsan, bukan hanya ada tapi banyak yang pingsan. Itu kenapa sampai berdesakan? Karena
pintu masuk orang beribu-ribu itu, ratusan ribu itu, pintu masuknya cuma satu. Jadi dibuka tutup itu. Jadi gue saranin kenapa nggak apa ya, dijadikan beberapa gitu, di beberapa pintu atau tidaklah 2 pintu gitu, agar tidak terjadi kesesakan. Dan tidak ada orang yang mengatur untuk, kan udah tahu tingkat kedisiplinan orang Indonesia itu rendah gitu. Kenapa nggak ada pihak yang mau ngatur, biar disiplin, biar antri, biar beratur gitu. Itu nggak ada petugas yang mengatur itu semuanya agar orang itu beratur, agar orang itu disiplin, agar orang itu, apa ya, ya tidak tolak-tolakan gitu. Itu tidak ada. Kan, panitia pasti paham lah kalau tingkat kedisiplinan kita itu rendah. Seharusnya mereka itu mempersiapkan petugas, mempersiapkan, apa, minta tolong polis bantuan kayak minta tolong, polis di Raja Malaysia kayak untuk mengatur semuanya pasti, orang-orang lebih disiplin dan nggak, tolak-tolakan gitu. Itu banyak yang pingsan waktu itu. Itu mungkin ini hanya sekedar masukan aja gitu. Dan, eee, gue gak akan masuk beberapa kecurangan, ini gue hanya masuk ke, apa ya, kepanitiaan lah, tempat penyelenggaraan gitu. Di Malaysia nggak seperti itu. Di Malaysia itu orangnya, tingkat disiplinnya itu bagus. Jadi kalau orang Malaysia menyelenggarakan pilihan raya, udah nggak ada yang jaga, paling nggak rela satu dua aja yang jaga gitu, yang jaga pintu aja gitu. Dan nggak ada tuh berdesakan apa, kayak nggak ada gitu. Seperti yang di video yang di depan itu adalah salah satu, eh, apa ya, perbedaan kita dengan Malaysia gitu. Jadi ini saran aja untuk panitia, untuk penyelenggara, untuk orang-orang yang, eh, ada di sana di panitiaan. Alangkah baiknya itu, diupdate ulang, diperbaikilah sistem seperti itu agar, eh, kita itu masih rendah. Kita harus sadar bahwa kedisiplinan kita itu masih harus sadar dirilah bahwa kedisiplinan kita itu masih rendah. Jadi ya antisipasi dari sebelumnya untuk tidak terjadi seperti ini lagi, tidak terjadi banyak yang, pingsan, banyak, karena berdesakan, karena tolak-tolakan, karena dorong-dorongan gitu. Kalau kalian penasaran kejadiannya itu ada di videoku yang sebelumnya guys gitu, di videoku yang vlog di WTC gitu. Jadi ya itulah mungkin sekedar apa ya, ceritaku waktu di WTC sana. Untuk cerita lengkapnya kalian bisa tonton cerita realnya ya, dengan videonya, dengan vlognya gue itu ada di, konten yang sebelumnya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan mau menjelekkan siapapun, tapi ini hanya contoh untuk kita lebih berdisiplin ke depan. Malaysia adalah contoh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat.